Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami wawancara eksklusif kepada pengamat politik yang mana beliau juga mantan ketua DPRD terkait dengan pilkada serentak. Demikian informasi yang kami dapatkan di lapangan. Pak, untuk saat ini kan persiapan pilkada serentak kan sudah mulai mencuat di mana-mana ya. Yang mana kita juga ada berbagai aturan regulasi yang jelas yang saat ini sudah mulai turun. Nah, sampai sejauh mana dari sudut pandang Pak Trianto mantan politik? Terima kasih Pak Taufik. Memang politik ini selalu menarik kalau dibicarakan ya, baik di tingkat elit maupun di tingkat warung kopi aja. Ini semua setiap ada tongkrongan atau berkerumun orang pasti bicara siapa calon gubernur kita, siapa calon bupati kita. Nah, cuma di undang-undang yang baru ini memang sedikit agak mengurangi masyarakat untuk bisa memilih calon-calon yang seharusnya bisa bermunculan sangat banyak. Tapi karena undang-undang membatasi bagi mereka yang terpilih menjadi anggota DPR atau yang saat sekarang masih menjabat anggota DPRD atau terpilih menjadi anggota DPRD, ini harus mundur. Nah, ini kan yang menyebabkan juga beberapa tokoh yang pernah saya jumpai atau kita bicara sama mereka, keinginan untuk maju dalam kontestasi pilkada itu ada. Namun karena harus mundur itu sehingga membatasi, karena bagaimanapun mereka akan berpikir harus cuti 2 kali atau harus mengalami gambling 2 kali. Setelah terpilih mundur kemudian maju di pilkada, ya kalau jadi, kalau nggak jadi. Nah, ini sebenarnya undang-undang ini yang harus kita koreksi, karena bagaimanapun orang yang sudah terpilih dalam kontestasi legislatif itu tokoh-tokoh politik yang secara kemampuan dia sudah punya masa di grassroots. Jadi tingkat kelayakan sudah oke, Udah oke ya, mereka sudah ada keterwakilan, punya konstituen, dan mereka sudah terpilih, ini sudah teruji lah, artinya sudah punya masa di bawah. Namun karena undang-undang yang membatasi mereka harus mundur, ini yang sangat kita sayangkan. Nah, kalau kita melihat Bang, dari 3 kabupaten khususnya untuk Lamandau, Sukamara, dan Kobar, yang mana dulu induknya Kobar. Kalau menurut sudut pandang Anda, kelihatannya apakah yang orang yang sudah duduk ikut mulai jalan atau memang pemain baru atau bagaimana kira-kira? Ya, kalau yang kita ketahui bersama lah, mungkin dari beberapa billboard, dari beberapa media yang berusaha untuk mengamankan tokoh-tokoh itu, memang ada tokoh baru, tapi juga ada tokoh lama. Ada beberapa tokoh yang memang saat sekarang masih menjabat anggota DPRD, tapi juga ada orang yang baru muncul, tokoh-tokoh masyarakat yang memang mereka mungkin terpanggil untuk ingin membangun daerahnya. Memang ada, ini juga sesuatu yang cukup bagus juga sih di Kabupaten Kota Waringin Barat ini. Ada tokoh-tokoh tua, tokoh-tokoh muda. Yang mudah-mudahan saya berharap muncul lagi beberapa tokoh sehingga masyarakat Kobar itu punya banyak pilihan. Siapa yang punya program yang bagus untuk kemasyarakatan, visi misi ke depan seperti apa. Nah, ini kan bisa menjadi pilihan-pilihan yang bisa dipikirkan oleh pemilih. Tapi yang saat ini kan orang kan berpikir dengan tingkat untuk maju itu kan cukup biaya besar. Nah, kira-kira mungkin sedikit lagi kisi antisipasi bagaimana langkah-langkah? Ya, kita berharap pemilu itu sebenarnya jangan sampai biaya besar ya. Karena kalau mengeluarkan biaya besar, hanya orang-orang tertentu saja nanti yang bisa maju. Namun dengan biaya yang murah, tidak juga mengendorkan semangat profesionalisme penyelenggaraan pemilu. Nah, ini kami berharap penyelenggara pemilu selain KPU, ada Bawaslu, juga ada pengamat-pengamat independen, pengawas-pengawas independen ini bisa semua profesional dalam kapasitas dan fungsi tugasnya, sehingga pemilu ini bisa terselenggara dengan bagus, menghasilkan pemimpin yang bagus, tapi juga tidak berbiaya mahal. Mungkin kalau kita melihat dari perkembangan politik yang saat ini kan sudah mulai bermunculan orang-orang yang kuat lah, yang mana finansial juga cukup signifikan, mereka mampu lah. Nah, kira-kira kalau bersaing dengan itu, apakah ini tidak menjadi tolak ukur orang yang tidak mampu nantinya? Ya, ini kembali kepada masyarakat kan. Masyarakat kan yang menentukan pilihan. Masyarakat ini yang berkuasa ini. Kami berharap masyarakat juga jangan sampai memilih kucing dalam karung. Artinya masyarakat ini memilih benar-benar figur yang diinginkan menurut pandangan versinya dia. Mau kemana 5 tahun yang akan datang di bawah arah pembangunan daerah ini.
sehingga masyarakat sebenarnya akan menentukan. Jangan masyarakat ikut ambil bagian juga menjadi bagian daripada pemilu berbiaya mahal. Kami berharap sih seperti itu. Kedewasaan politik ini harus semakin baik, jangan kedewasaan politik itu semakin menurun. Politik yang jujur, kemudian jurdil, ya akan menghasilkan pemimpin Apakah itu Anda yakin? Jujur. Harus yakin. Saya punya optimisme bahwa harus yakin, jangan kita pesimis. Karena itu tujuan daripada kita semua ke depan itu adalah itu. Oke, Mas.